Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tama dalam Ada Pagerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Episode kali ini ada kiriman cerita dari Bang Del. Kisahnya bersama Bang Bani dan adik kunyit mendaki ke Gunung Tampomas yang berada di Sumedang dalam sebuah misi membantu temannya yang terkena kiriman teluh dan keadaannya sedang kritis. Seperti apa hal-hal mistis yang mereka alami selama perjalanan? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bentar lagi ketemu bulan Ramadan nih, brother and sis. Dan alhamdulillah juga bisa ngirim cerita lagi buat yang kemarin nanya-nanya ceritaku dan Bani yang baru. Maaf baru bisa ngirim lagi nih. Oke, sekarang cerita masih tentang aku, Bani dan kunyit. Sikat gak nih? Sikat dah. Hey boy, lihat Tiwi gak? Emak bertanya kepada 3 bocah laki-laki kecil yang sedang bermain gundu. Sambil bertelanjang dada juga sesekali terlihat salah satu bocah mengelap ingus dari hidungnya. Tadi sih main di mari mak, terus lari ngidul, ngudak layangan. Tanpa memakai sendal, emak kembali berjalan ke lapangan yang luas tempat anak-anak bermain layang-layang mencari Tiwi atau adik kunyit. Duh, nih anak perawan kemana larinya? Disuruh beli garam, malah nguber layangan. Lalu, kebetulan terlihat bocah laki-laki di sana dan juga Tiwi sedang berjongkok membetulkan benang layangannya yang sebentar lagi siap diterbangkan. Kunyit! Adik kunyit menoleh ke arah emak dan menyaut. Iya mak, kenapa mak? Ada apa? Suwe bener, mak nungguin sejam di rumah. Malah main layangan di sini. Mana garamnya? Noh, sop dari tadi belum digaremin. Dasar anak perawan campuran kamu dek. Main gak pernah sama perempuan. Tomboynya kelewatan. Sambil dijewer kupingnya dan disuruh pulang, lalu disuruh belajar masak di rumahnya. Adik kunyit cengengesan sambil berteriak kesakitan. Aduh, ampun mak, sakit kuping Tiwi mak, jangan dijewer. Tiwi lupa mak, tadi pas mau ke warung, bocah-bocah ngajakin main gundu mak, jadi main sebentar. Terus ada layangan putus, Tiwi kejar deh tuh layangan. Layangannya terbang jauh. Bodoh amat, buruan balik, belajar masak sama emak. Ya elah mak, masa Tiwi disuruh masak mulu sih? Kan emak tahu, Tiwi kalau masak gak pernah enak. Makanya belajar masak sama emak, kata emak sambil menjitak Tiwi. Kamu mah dek, gak beda jauh sama Abang Bani, susah dikasih tahu. Tapi mak, bentar lagi ya, Tiwi mau main bola mak. Innalillahi dek, kamu tuh cewek masa main bola? Sehat mak, lagian emansipasi juga zaman sekarang. Cewek berhak main bola dong. Mak diam saja tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Tiwi dan tetap menarik tangan Tiwi menuju ke rumah. Kamu kan ada PR sekolah buat besok. Sekarang kerjain PR-nya, abis itu les piano, terus latihan balet ya. Terus sambil jewer lagi, emak sambil ketawa kecut. Nggak lucu mak, latihan balet dibawa-bawa. Saat itu aku dan Bani sedang duduk seperti biasa di depan rumah Bani. Melintaslah emak dan Tiwi, lalu Bani bertanya. Bujuk dah. Mak, boleh nemu anak singkong dari mana mak? Bani meledek. Suwe lu Ban, sama lu juga anak singkong. Dasar kalian semua tukang astronot, tukang ngehayal, tukang ngeselin mak-mak. Aku dan Bani hanya ketawa saja, sedangkan Tiwi hanya diam saja melihat aku dan Bani meledeknya. Kenalin, ini Tiwi alias adik kunyit, si tukang astronot karena cita-citanya pengen jadi astronot. Hobi membaca novel Khalil Gibran, komik lupus, terus nonton film bergenre kolosal, juga film koboi. Gak lupa, suka musik, rock and metal. Dia punya abang yang suka main musik, makanya dia sedikit teracuni akan itu. Dia juga suka dipanggil kunyit oleh abangnya, alias Bani. Seluruh RT RW, kelurahan, kecamatan, mungkin satu desa, aki-aki, nenek-nenek, paman-paman, uak-uak, juga anak kecil ikut memanggil kunyit. Gara-gara Bani tuh dia dipanggil kunyit. Bang, anterin gua ke sawah yuk, rayu kunyit kepada Bani. Please. Mau ngapain dek malam-malam ke sono? Gak ah. Tiwi ada tugas sekolah bang, suruh nyari katak lembu. Tapi kudu ukurannya 20-25 cm kalau dilurusin. Yuk bang, please lah, tolongin Tiwi napa. Sedah, nih astronot ada-ada mulu tugasnya.
Lalu emak nyaut dari dalam, "Ya udah Ban, sana, kasihan Tiwi tuh." "Iya mak," saut Bani. "Yudel, bertiga ke sawah." Setibanya di sana, memang banyak terdengar suara kodok saling bersahutan. Suara jangkrik pun tidak kalah nyaring. "Del, ini suara jangkrik sama kodok kenceng banget ya, gak berhenti-berhenti. Gak habis-habis suaranya, pakai baterai apaan ya?" canda Bani. "Bodoh amat ah, kesalku. Ada mulu konyolnya." Lalu di senternya seekor kodok ke arah kunyit. "Nih dek, kodoknya." "Bukan yang itu kodoknya bang." "Ya ini kan kodok, gimana sih?" "Kata lembu bang, itu loh bang, kodok tapi mukanya kalau diperhatiin lama-lama mukanya ngeselin." Bani hanya melongo mendengarnya, sedangkan aku tertawa saja. "Lo made, asal jeplak aja kalau ngomong. Kodok mukanya kok ngeselin?" "Ya emang kayak gitu bang mukanya." "Ah bodoh amat, yang penting kodok. Nih jengkalin." "Kodoknya kudu yang berotot bang." "Kodok pan tangan sama kakinya berotot dek," kataku. "Bawel lu ah, suruh angkat besi, sekalian fitness, tar juga berotot." Aku pun tertawa ngakak. "Udah ayo balik, kaki gua sakit nih," seru Bani. "Kenapa ban?" "Cantengan Del." Ini hanya sekedar perkenalan si tukang astronot aja ya, alias Tiwi atau adik kunyit. Dulu di kampungku, anak-anak diwajibkan mengaji mau sore atau malam. Kalau nggak mengaji, orang tua siapapun pasti memarahi dan benar-benar dimarahi. Memang pengaruh global dan canggihnya teknologi zaman sekarang sungguh merubah segi hidup dan kehidupan, meninggalkan dan mungkin sebagian orang melupakan sejarah sosial budaya dan agama. Bahkan dulu, aku sendiri ketika ingin lihat siaran TV, kudu desak-desakan mengintip dari jendela rumah orang yang punya TV. Juga perlu kalian tahu, pas aku kecil, siaran TV hanya dimulai pada pukul 3 sore atau 4 sore kalau nggak salah, sampai pukul 9 malam saja. Itu pun masih hitam putih, belum berwarna. Kalau mau berwarna, palingnya dipasangin selembar plastik biru. Kalau hari biasa, jarang lihat TV. Nah, kalau hari Minggu, itu yang ditunggu-tunggu siaran TV-nya. Ya, film Doraemon, Satria Baja Hitam, Power Ranger, dan lain-lain. Senengnya minta ampun kawan, kalau ingat masa di mana zaman masih kolot. Itu hanya arsiran cerita masa lalu tertinggal saja ya. Lanjut ke cerita, selepas Isya, seperti biasa, rokok dan kopi sudah berada di depanku dan Bani. Tiba-tiba, ada suara salam. "Assalamualaikum." Yap, suara yang tidak asing di telingaku dan Bani. Tiwi alias adik kunyit kemudian berlalu masuk ke dalam rumah setelah lebih dulu mencium tangan emak Bani, lalu bicara dengan emak. "Dari mana Wi?" "Pulang ngaji mak, terus kesini." "Nih, bawain goreng pisang ke Bang Bani." Namun dicomot lebih dulu oleh Tiwi. Nih cewek malah comot duluan. "Sana bawa keluar." "Iya mak, cuman ngerasain doang di pisang goreng, manis atau pedes." Sambil membawa pisang goreng di piring plastik keluar ke arah kami. Lalu, "Kepo dikit dong bang," sambil menaruh sepiring pisang goreng dan duduk di sampingku. "Lu mah dek, pengen tahu obrolan laki-laki aja. Sono ngobrol sama boneka. Sekali-kali ganti hobi ngapa dek? Tiap hari main gundu, main layangan, main bola, kadang mancing ikut-ikutan pemuda." "Ya elah bang, seru kali kalau mainan laki-laki daripada mainan cewek-cewek. Lagian kalau main sama cewek yang ada ngegibah mulu bang. Kalau mainan laki-laki, bejibun bang, seru banget." "Terserah lu dah, yang pasti inget kodrat lu aja, lu pan cewek." "Iya Del, bener sih cewek, cuman banyakan lakinya, jadi seperempat cewek, sisanya laki-laki." Hahaha. Tiba-tiba berdering dan bergetar suara HP-ku. Tanda ada SMS masuk di HP jadulku ini, yang ternyata dari Jaki temanku. "Assalamualaikum Del, gimana? Sehat bro?" "Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Jak. Stamin bro." "Cakep. Oh iya, besok Minggu ada acara nggak? Jalan yuk ke Sumedang, ke rumah kakek gua. Sekalian ziarah ke makam-makam di sana. Katanya ente mau tahu tempat Taji Malela." "Iya sih, cuman gua lagi bokek nih. Gimana dong?" "Udah gampang, tar masalah bensin dan makan urusan gua semua. Yang penting lu ikut, jadi gua ada temennya aja." "Siap, sikat bro. Tapi kayaknya gua ajak Bani nih, gimana?" "Ya udah, siap nggak apa-apa, biar rame." "Siap bro." "Ban, si Jaki ngajak ke Sumedang nih, gimana?" "Sikat bro, gasken." "Ikut gua bang, ajakin ngapa gua?" kata Tiwi sambil mengelus bahuku. Nyesel gua ngomong dekat elu dek. "Gimana Ban, ajakin gak nih?" "Jauh dek, di Sumedang.
Lagian ntar mak lu ngomel-ngomel lagi, gua ajakin main jauh. Sekilas tentang sosok Prabu Tajimalela. Prabu Tajimalela menjadi sosok penting bagi masyarakat Kabupaten Sumedang. Sosok inilah yang mencetuskan nama Sumedang Larang pada saat masih zaman kerajaan. Salah satu petilasan Prabu Tajimalela yang sering didatangi pengunjung adalah yang berada di puncak Gunung Lingga atau di dekat dusun Sempur Mayung, Desa Cimarga, Kecamatan Cisitu, Kabupaten Sumedang. Prabu Tajimalela memiliki nama lain, yakni Batara Tungtang Buana. Dia adalah pewaris tahta dari Kerajaan Tembong Agung yang didirikan oleh Prabu Guru Aji Putih yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Ayahnya memerintah sekitar tahun 1500 Masehi. Prabu Guru Aji Putih terlahir dari Arya Bima Raksa dengan Dewi Komalasari. Arya Bima Raksa sendiri adalah cucu dari Wreti Kandayun atau pendiri Kerajaan Sunda Galuh pada 612 Masehi. Prabu Guru Aji Putih lalu menikahi Dewi Nawangwulan dan melahirkan 4 orang putra. Di antaranya berturut-turut Prabu Tajimalela, Aji Saka, Haris Dharma, dan Langlang Buana. Kerajaan Tembong Agung menjadi kerajaan berpengaruh. Selain mendapatkan dukungan dari salah satu kerajaan besar di Tatar Sunda, yakni Kerajaan Galuh, Kerajaan Tembong Agung juga telah mampu menyatukan dusun-dusun yang tersebar di kaki gunung di sekitar Sumedang kini dan sebagian Majalengka serta Kuningan. Saat Prabu Guru Aji Putih meninggal dunia, estafet kerajaan dilanjutkan oleh putra sulungnya, yakni Batara Tungtang Buana atau yang lebih dikenal dengan Prabu Tajimalela. Di tangan Batara Tungtang atau Prabu Tajimalela inilah Kerajaan Tembong Agung berubah nama menjadi Sumedang Larang. Nama itu dipilihnya setelah dia mempelajari ilmu Kasumedangan. Ilmu Kasumedangan dalam sumber tradisi disebutkan Batara Tungtang melakukan perjalanan ke beberapa tempat termasuk gunung, hingga dia memutuskan untuk berhenti di Gunung Mandal Sakti yang berada di sekitar situ Raja. Konon, di sanalah ia memperoleh ilmu Kasumedangan. Sekembalinya dari sana pula, ia lebih memilih kerajaannya bernama Sumedang Larang dan mengganti namanya menjadi Prabu Tajimalela. Disebutkan bahwa kata Sumedang berasal dari sebuah kalimat Insun Medal, Insun Madangan. Kalimat itu mengacu pada kejadian ketika Prabu Tajimalela menobatkan anak keduanya, yaitu Gajah Agung sebagai penerus tahta kerajaan kelak. Saat itu, terjadi peristiwa langit yang diterangi oleh cahaya. Melihat peristiwa itu, ia pun mengucapkan sebuah kalimat Ingsun Medal, Ingsun Madangan, Kaula Mijil, Kaula Yangan, yang artinya, aku terlahir, aku memberikan penerangan. Maka dari situlah kata Sumedang terlahir. Disebutkan juga bahwa dalam tradisi Sunda, sebelum pengaruh Mataram masuk, konsep kekuasaan tersirat dalam naskah Amanat Galunggung. Dalam naskah itu, dinyatakan bahwa seseorang dapat menjadi penguasa di suatu daerah apabila ia menguasai kabuyutan di daerah tersebut. Bila seseorang raja berhasil menguasai kabuyutan dengan cara bertapa, maka akan mendapatkan kejayaan dan kekayaan. Dalam hal ini, kekuasaan dicapai dari sesuatu yang keramat, sedangkan kekayaan hanyalah sebagai atribut kekuasaan. Salah seorang petugas dari BPCB Banten atau yang menjaga petilasan Prabu Tajimalela, Didi Suwandi, menuturkan kawasan Gunung Lingga menjadi tempat terakhir bagi Prabu Tajimalela melakukan pertapaannya setelah menyelesaikan pertapaan di Gunung Simpai yang berada di wilayah Cibugel, Sumedang. Disinilah Eyang Prabu Tajimalela harus tapa berata terakhir. Dan oleh anak-anaknya saat itu disangkanya bahwa Eyang Prabu Tajimalela ini sudah meninggal. Tapi saat dilihat ke lokasi, ternyata Eyang Prabu sudah tidak ada. Oke, kita lanjut ke cerita. Nah, si kunyit, pakai diomongin segala sih. Gua jadi lari-larian di pos ronda tadi. Ya elah bang, tuh anak pocong aja yang iseng nampakin, pengen nimbrung sama kita-kita. Terserah lu aja dah. Sono, bikinin kopi. Jangan pakai sambel, jangan pakai kecap, jangan pakai saus. Awas lu jahil. Lu kata mie ayam? Jawab kunyit sambil ngeloyor ke dalam terus ke dapur membuat kopi. Ngapa emang lu ban sama si kunyit? Tadi gua gitaran di pos ronda sama si kunyit berdua. Ditongolin anak pocong gua sambil tertawa. Sial bener gua. Suwek tuh si kunyit malah diomongin segala. Jadi gua balap karung. Salah, balap lari. Aku cuma geleng-geleng saja sambil tersenyum melihat kelakuan kedua astronot ini. Besok jadi cabut ke Sumedang gak nih? Gaskan bro. Awalnya aku ragu ketika diajak ke Sumedang karena memang benar-benar lagi tak punya uang.
Tapi satu hal yang membuat aku, Bani dan Kunyit akhirnya berangkat juga. Saat aku menerima pesan itu, aku dan Bani diundang datang lebih dahulu ke rumahnya Jaki karena orang tuanya mau memberikan pesan kepada kami. Malam itu, ketika sampai di rumah Jaki, aku dan Bani benar-benar tak percaya ketika melihat kondisi fisik Jaki yang sedang meringis kesakitan. Dia memakai kaos dan sarung seperti anak kecil yang habis disunat. Dengan tangannya memegang sarung bagian kemaluannya. Tahu kan ya? Dan kulihat dengan jelas leher belakang Jaki terjiplak sebuah tanda hitam seperti bekas cekikan. Namun ini bukan hitam saja, tapi juga seperti kulitnya terbakar. Bibirnya pun sama, atas bawah bibirnya terbakar. Satu lagi yang membagongkan. Maaf, alat kelaminnya membesar dan terbakar juga. Saat buang air besar pun yang keluar hanya darah kental saja. Kok bisa jadi begini sih Jack? Gue juga gak ngerti Ban. Sebenarnya sih selama ini gue suka dimimpiin aneh-aneh bro. Gak tiap hari sih. Tapi ya gini keadaan gue sekarang. Bani melihat dengan seksama fisik Jaki. Memang berubah fisik Jaki dari yang terakhir dilihatnya. Terlihat kurus dan sedikit pucat seperti kelelahan. Gimana gak capek Ban? Tiap sejam atau 2 jam gue kudu ke kamar mandi buat boker. Yang keluar bukannya emas atau duit. Ini darah bro. Jaki sedikit susah bicara karena bibirnya kesakitan dan terlihat benar-benar terbakar. Belum lagi tengkuknya atau leher belakangnya juga terpampang bekas cekikan dan terbakar pula. Mimpi lo emang gimana Jack? Di tiap mimpi emang kadang sama atau berubah sih. Tapi di mimpi itu gue berlari sekencang-kencangnya, tapi seakan berlari di tempat saja. Jadi tetap aja gue kena cengkraman tangan di leher belakang ini. Di sudut ekor mata gue ngelihat tangan gede banget mencekik leher gue, terus meninju kemaluan. Nah abis itu sekejap mata tiba-tiba ada seorang kakek-kakek berjubah putih, terus pakai kayak sorban putih juga. Dia datang dan seketika gue dilepasin. Nah pas gue lihat wajahnya, ternyata kakek gue yang di Sumedang bro. Makanya gue minta tolong anterin gue ke sana yuk, karena bokap gue juga sakit. Siap bro, insya Allah besok fisik gue stamin. Kita cabut Jack. Tapi Jack, kayak orang habis disunat lo Jack. Ledek Bani. Oh Ban. Jujur Jack, gue gak paham soal begini-begini. Kalau demit biasa sih gue sengkat, gue piting bro. Jaki dan Bani lalu tertawa. Ciah, bro kokok lu nyet. Sekalinya ditongolin juga kabur. Manusiawi nyet, gue takut. Yang jelas gue sering dikagetin model begituan mulu. Kalau demit luar negeri sih cakep, enak dipelototinnya. Apalagi Dracula ceweknya, seksi-seksi. Pikiran lu ngeres, ontohot. Sambil kucomot bibirnya pakai tanganku. Wah, sirik aja lu kalau gua ngomong. Jaki hanya melongo melihatku dan Bani menghiburnya secara tidak langsung dengan cerocosan aku dan Bani. Ya setidaknya membuat seseorang tersenyum aja bagiku dan Bani merupakan pahala. Pernah dengar suara kayak ledakan gak bro? Atau kayak lempar-lemparan batu gitu di atas rumah? Iya bener Ban. Pernah beberapa kali gue dengar suara ledakan. Tapi gak tiap hari juga sih. Kadang jam 12 lewat gue dengernya. Pernah juga gue ngerasa rumah gue tanpa ada atapnya. Kelihatan langsung langit malam. Cuman gak lama kemudian di langit itu seperti ada api segede bola tenis. Terus membesar dan membesar mengeliling rumah. Alhamdulillah gak bisa masuk ke sini sih. Bani cuma manggut-manggut mendengar cerita Jaki. Lah ngapa lu manggut-manggut? Ngerti lu? Kagak sih Del. Gua manggut-manggut leher gua pegel. Suwe lu kirain ngerti. Namun di sini Bani ternyata tahu sesuatu tentang hal ini. Cuman gak diceritain ke siapa-siapapun yang ada di sana kecuali aku. Ya sudah, istirahat aja bro. Gua mau ngerokok dulu di luar ya. Sip, jawab Jaki sambil mengangkat jempolnya. Ditariknya aku keluar rumah dan duduk di sebuah seperti gazebo yang ada di sana. Bani sambil merokok bercerita. Kita kayaknya kudu berangkat Del ke Sumedang ketemu kakeknya Jaki. Tadi ada yang ngomong ke kuping gua kayak kakek-kakek. Mungkin itu suara kakeknya Jaki ngasih pesan ke gua untuk ke sana. Lo tahu gua lihat apa tadi di dalam rumah? Gua lihat ada banyak banget sosok yang belum pernah gua lihat Del. Kalau Mbak Kun, Poci, Mbah Uus, salah ngomong mulu gua. Maksud gua Mbah Wowo udah sering gua lihat Del. Cuman ini ada sosok manusia tapi nggak jelas rupanya. Karena lu tahu, nih orang kayak diselimuti kabut hitam di seluruh tubuhnya. Matanya bukan sembarang mata. Matanya justru berbola mata api.
seperti bawa sabit di tangan kanan dan tangan kiri yang menunjukkan kuku panjang. Badannya berasap hitam bro. Kayaknya nih orang kuat ilmunya. Sekalipun orang itu gak ngomong apa-apa, cuman menatap sinis, gua ngerasa ancaman darinya dan tak segan-segan melukai siapapun yang menghalangi niatnya. Gitu bro. Gua pan gak ngerti yang kayak gini-gini. Gua cuma sedikit ngerti pesan-pesan aja, tapi gak ngerti cara jalan keluar suatu masalah gaib. Jelas dari Bani. Tapi tiba-tiba Bani ngomong sendiri. Apaan sih lu ganggu gua mulu? Aku cuma melongo melihatnya. Kagak mau gua, punggung gua lagi encok. Suwe lu, dasar demit suwe. Yaudah, gua antar doang ya, tapi gak mau gua gendong. Aku cuma mengikuti Bani saja, melipir sedikit dari rumah Jaki, lalu menuju seperti pohon besar. Dah, sana balik. Awas lu ganggu orang-orang lewat atau usil ke manusia. Gua lelepin kekobokan lu. Aku cuma tetap tertawa saja melihat tingkahnya. Apaan sih Ban? Cewek Del, minta digendong terus dianterin balik. Katanya ada yang nendang dia, terus minta balik. Gak ngerti gua. Gak usah bingung, gua juga bingung. Dasar lu Power Ranger. Lalu ayah Jaki menghampiri dan berbicara kepada kami. Gini Del dan Bani, ayah suruh kalian kesini karena ayah mau minta tolong pada kalian. Anterin Jaki ke Sumedang buat berobat ke sana. Kebetulan aku tahu juga kalau kakek Jaki adalah orang yang berisi, atau disebut juga mengerti hal-hal seperti ini. Ayah bukannya nggak mau ngantar sendiri ke sana, cuman ayah juga sakit kepala seperti ditusuk paku. Makanya kebetulan kalian kenal kakek Jaki yang di Sumedang, kalian juga jalan-jalan lah di sana. Nanti ongkos ayah yang tanggung semua. Jaki sudah dibawa ke dokter manapun tak pernah sembuh selama 5 bulan ini. Akhirnya kami tahu kalau sakit Jaki ini adalah karena teluh kiriman yang seharusnya kiriman untuk ayahnya, namun akhirnya menimpa Jaki yang mungkin dalam keadaan kosong. Aku dan Bani pun setuju untuk pergi mengantar Jaki ke Sumedang. 2 hari sebelum keberangkatan, Bani bermimpi melihat bola api di rumah Jaki. Bola api itu terbang mengelilingi rumah Jaki. Lalu terjadi ledakan, dan setelah ledakan itu, bola api yang meledak berubah menjadi 2 bola api, dan seterusnya, hingga ada 6 bola api. Singkat cerita, pagi itu kami berangkat berempat dari Bogor lewat Bandung menuju ke Sumedang mengendarai si ulat ijoku alias Vespa ijoku. Sebelum maghrib, kami sudah sampai di rumah kakek Jaki. Kami pun istirahat dan menginap di sana. Suasana yang asri dan terlihat bentangan pematang sawah di sepanjang perjalanan sore tadi. Terdapat pula kotak-kotak empangan yang berkehidupan ikan-ikan nila, gurame, lele, dan ikan tawar lainnya yang dipelihara oleh kakek saat itu. Kebetulan juga banyak pohon-pohon buah di belakang rumah kakek, seperti buah mangga yang siap dipanen. Rambutan pun berbuah banyak sekali, belum lagi buah sawo, pisang, dan lain-lain. Baru juga nyampe, salim tangan kakek, si Bani malah kabur terus manjat pohon rambutan. Untungnya kakek cuman geleng-geleng saja, karena memang sudah kenal dengan Bani. Sambil nangkring di pohon rambutan itu dan makan buah itu di atas. Dan memang benar sama-sama anak singkong. Menyusulnya si kunyit naik ke atas pohon itu. Kadang juga terdengar tawa mereka dari atas pohon. Senangnya mereka berdua teman-teman. Tidak lama kemudian terdengar suara gejebur. 5 menit kemudian datanglah mereka berdua dengan baju basah dan berlumpur, tapi sambil ketawa-tawa. Kenapa lu pada? Nih Bang Bani usilnya gak kelar-kelar. Gua dicemplungin ke empang bang. Ya udah, gua kejar lagi Bang Bani, terus gua cemplungin balik. Tetap sambil tertawa. Selesai kami bersih-bersih, kopi, rokok, rengginang, tak lupa tahu Sumedang, telur asin tersedia ketika itu. Dan berkumpul berbincang santai sebelum niat berat akan dikerjakan kami bertiga nanti. Aku, Bani, dan kunyit pun positifkan diri dan kuatkan hati akan semua ini. Bintang utara seperti berpihak ketika aku tertegun akan suasana dan kondisi nanti. Bulan tak mampu menyembunyikan diriku dari Bani dan semua alam kini. Bismillah, bismillah, bismillah. Hanya itu yang kuucap. Dilahapnya ketan putih bertabur parutan kelapa ke mulut Bani. Juga tahu Sumedang itu dan terasa nikmat alam desa. Aku pun menikmati sejenak akan ini. Kapan lagi kan keadaan tidak akan sama di kota seperti saat ini. Polutan disengaja dibiarkan. Sampah di mana-mana, dan sedih sih ya, tidak ada yang disalahkan di negeri Indonesia ini. Tak mau mengalah. Mungkin kita kalah ya. Apa mungkin kita diam saja?
Ayo, semua ke dalam. Kita coba memulainya. Ayo semua wudhu dulu ya. Kami pun wudhu dan duduk melingkari jaki yang berada di tengah-tengah. Terlihat kakek membawa nampan berisi kembang-kembang. Ada juga dupa yang telah terbakar, kopi hitam dalam gelas, kelapa hijau, dan lain-lain. Seperti semua keperluan ritual semestinya. Kakek hanya berpesan agar kami semua bersolawat atau membaca ayat kursi saja. Kami pun mengangguk paham. Terlihat kakek membakar kemenyan, juga menghisap rokok seperti cerutu. Kami pun berselimut asap. Walaupun baunya pengap, namun kami tetap bergeming saja. Berkomat kamit kakek yang tidak terdengar dan kadang terdengar, seperti bahasa Sunda wiwitan yang tak ku mengerti. Merinding sejadi-jadinya, namun ku biasakan. Lalu, ku lihat kakek memegang satu buah telur ayam dan ditempelkan ke perut jaki. Jaki terlihat hanya meringis biasa saja. 15 menit berlalu. Coba Ban, pecahkan telurnya. Bani setengah melongo. Terlihat telur itu sebelahnya matang, seperti telah direbus. Namun setengahnya lagi encer seperti telur mentah dan bercampur darah. Ada 3 helai seperti ijuk berwarna hitam yang kira-kira panjangnya 10 cm. Subhanallah, ucap Bani. Ini apaan kek? Tanyanya. Seperti inilah Ban, kalau kiriman-kiriman teluh bermacam-macam isi dan cara. Setahu kakek, jika ukuran sepanjang ini, orang biasa tak akan mampu bertahan lama. Untung kakek sedikit bisa menahan serangan-serangan sebelumnya. Untung juga kalian cepat kesini, jadi kakek langsung bisa mengambil itu. Tapi ini belum selesai Ban. Pagi harinya, dengan tetap berselimut kain tebal menutupi tubuh ini yang dikepung kabut tipis sebatas mata kaki, menambah kesan bahwa suasana desa sangat terasa alami. Beralaskan tikar pandan di depan rumah kakek, tersedia termos zaman dahulu, serta kopi bubuk dan gula pasir berada di tengah-tengah kami yang kedinginan. Tidak lupa gorengan pisang yang hangat serta kepulan asapnya menandakan ingin segera dilahap. Dan pemandangan yang luar biasa indah pagi itu terlihat jelas di depan kami semua. Entah terlambat atau tidak, entah telat memahat gelap, entah menapak kaki di sana kelak, sebongkah gunung terdiam di hadapanku, dan sang tukang astronot di sampingku. Gunung Tampomas. Tampomas berasal dari aksara Sunda Baku, adalah sebuah gunung berapi yang terletak di Jawa Barat, tepatnya sebelah utara kota Sumedang. Stratovolcano dengan ketinggian 1684 meter di atas permukaan laut ini juga memiliki sumber air panas yang keluar di daerah sekitar kaki gunung. Gunung Tampomas termasuk dalam area Taman Wisata Alam Gunung Tampomas. Menurut sejarah, orang yang pertama kali menjelajahi Gunung Tampomas adalah Prabu Sakawayana, putra dari Prabu Guru Aji Putih, adik kandung dari Prabu Taji Malela. Tidak ada catatan resmi dan kapan waktunya Prabu Sakawayana naik ke Gunung Tampomas. Namun demikian, sejumlah pihak di Sumedang sepakat bahwa yang pertama kali naik ke Tampomas adalah Prabu Sakawayana. Prabu Sakawayana diperintahkan ayahnya untuk menjelajahi kawasan Gunung Tampomas dalam rangka memperluas pemukiman di sekitar Gunung Tampomas. Di kawasan ini juga ada sebuah tapak kaki dan batu kasur. Konon tapak itu merupakan tapak kaki Prabu Siliwangi dan batu kasur tempat tidur atau tempat bertapanya. Menurut legenda, pada abad ke-18, tanah Sumedang digemparkan oleh suara gemuruh yang berasal dari Gunung Tampomas. Saat itu, dari puncak Gunung Tampomas keluar asap bercampur debu selama berhari-hari dan dipercaya akan meletus. Melihat itu, Pangeran Sumedang sengaja pergi menuju puncak Gunung Tampomas bernama Sang Hyang Taraje dan menancapkan kujang emas kesayangannya ke kawah yang berada di puncak. Tampo atau tampi diartikan sebagai menerima, sedangkan emas adalah logam mulia. Jadi Tampomas gunung yang menerima emas. Disebut-sebut sebagai gunung yang menerima senjata pusaka berbalut emas. Ban, kayaknya kita kudu nanjak nih. Nanjak yuk ke sana, tektok aja gimana? Gas lah, saut Bani. Besok pagi kita cabut Ban. Ngikut. Adik kunyit ikut nyaut. Stamin gak lu dek? Tanya Bani. Aman bang. Kemudian aku pun meminta izin kepada kakek Jaka akan rencana kami mendaki Gunung Tampomas. Kek, kami besok pagi mau menanjak gunung itu. Silakan saja kalau kalian suka mendaki. Asal jaga sikap saja. Kalian pasti sudah paham kan kalau mendaki seperti apa? Iya kek, nuhun izinnya. Cuma lebih baik kalian tunaikan dulu niat kalian.
Katanya mau ziarah ke makam Prabu Tajimalela. Iya kek, memang niat sore nanti kami mau ke sana dulu. Singkat cerita, setibanya kami di lokasi makam Prabu Tajimalela, kami langsung dihadapkan dengan sebuah tanjakan yang cukup untuk menjadi pemanasan pendakian esok hari. Di makam Prabu Tajimalela, kami langsung dihampiri oleh penjaga makam, lalu kami dituntunnya untuk berziarah. Terdapat sebuah batu besar yang berdiri dan juga ditutup kain putih yang menjadi tanda makam itu. Ritual ziarah berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Setelah 1 jam berlalu, kami pun pamit pulang. Tapi sebelumnya, kami jalan-jalan malam di Sumedang, nongkrong di sebuah taman kecil yang berada tepat di depan museum tempat tahta terakhir Prabu Siliwangi. Tak bosan pula kami membeli tahu Sumedang, namun sekarang berpadu dengan telur asin. Sikat! Semangat Bani dan Kunyit yang sekarang sih nggak rebutan lagi. Singkat cerita, pada pagi harinya, kakek memberikan wejangan kepada kami sebelum kami berangkat. Nanti setiap bertemu pos, kalian bakarlah kemenyan dan rokok ini di samping pos ya. Lalu jangan lupa juga ucapkan salam terlebih dahulu sebelum sampai di pos itu. Kakek hanya bisa menuntun kalian dari sini. Insya Allah kalian baik-baik saja. Kakek pastikan kalian selamat dari mulai menanjak sampai kembali lagi ke sini. Bawa juga ini Ban, kata kakek, lalu menyerahkan sebuah kantong kecil ke Bani yang aku pun tak tahu apa isinya. Kata Bani sih mirip guci atau kendi berwarna hitam. Ada tali seperti untaian jerami. Ukuran kendi atau guci itu sebesar gundu atau kelereng. Dan itu adalah kunci menuju alam lain. Simpan saja di kantong jaketmu Ban, perintah kakek. Lalu Kunyit pun tidak lupa diberikan 1 buah bunga berwarna putih yang aku tak tahu apa nama bunga itu. Berdoalah setelah tiba di gerbang pendakian, lalu injakkan kaki 3 kali dan ucapkan izin pendakian kalian. Aku, Bani dan Kunyit mengangguk paham. Singkatnya, kami sudah sampai di pintu rimba. Bermodalkan 2 jerigen air kapasitas 5 liter. 1 jerigen telah diisi air, namun yang satu lagi kosong karena memang sengaja dikosongkan untuk membawa air dari sumur yang sebenarnya kami juga belum tahu berada di mana letaknya. Nanti air itu dimandikan ke Jaki yang sedang sakit. Tidak lupa nasi 3 bungkus serta singkong mentah 1 plastik. Kami melangkahkan kaki di bawah kaki Tampo Mas ini. Jadi kami bertiga pun tidak tahu di mana nanti menemukan sumur itu. Namun menurut kakek, kami pasti menemukannya. Setibanya kami di pos 1, aku membakar kemenyan dan rokok di samping pos 1 sesuai perintah kakek. Sekalian istirahat dan melihat sekeliling apakah ada hal aneh atau terlihat sumur itu. Namun, nihil yang kami dapat. Dari jalur pendakian ini, ada 7 pos pendakian yaitu Base Camp Narimbang, Pasir Seleh, Watu Kukus, Persimpangan, Watu Gede, Puncak Bayangan, barulah sampai Puncak Sanghyang Taraje. Dari 7 pos tersebut, jalur menuju Puncak Bayangan yang menjadi trek yang cukup menguras tenaga karena didominasi bebatuan serta kemiringan 70 derajat. Kami harus ekstra hati-hati dan waspada. Untuk bisa sampai puncak dari base camp Narimbang, waktu yang dihabiskan kurang lebih 5-7 jam perjalanan. 10 menit kemudian, kami lanjut ke pos 2. Namun, seperti yang sudah-sudah, kejadian horor pun terjadi sebelum pos 2 itu. Terdengar seperti sebuah rintihan, kadang berubah jadi ucapan minta tolong, kadang sebuah tangisan. Kami bertiga mendengar semua itu. Namun karena keterbiasaan, kami jadi tidak mengindahkan suara-suara tersebut. Terlebih tercium juga wangi-wangian bunga. Berbeda dengan Bani. Tiba-tiba, Bani sedikit berlari dan melipir sekitar 10 meter ke kanan jalur dan ngomel-ngomel. "Sowek lu Mbak Kun, gangguin kita-kita orang lu. Tahu kita lagi ada tugas sekolah. Salah, tugas mulia. Sialan lu ketawa-ketawa sendiri, gak ngajak-ngajak kita lagi. Terus gak mau bagi buah di atas itu," canda Bani kepada kuntilanak itu. "Gua bilangin emak gua lu, cewek-cewek nangkring di atas pohon. Turun gak lu? Ntar anuan lu kelihatan gimana, lu kan pakai daster." Mbak Kun, kalau mau naik pohon, ganti celana jin dulu, biar enak." Itu Mbak Kun malah ngilang setelah si Bani melempar sedikit garam ke arah sosok itu. "Gokil lu Bang," saut Kunyit yang merasa begidik. "Biarin dek, yang pasti kita gak diganggu mereka. Tuh Mbak Kun mau usilin kita, makanya gua jailin duluan." Sesampainya di pos 2, Bani membuat kopi dan teh untuk menghangatkan dada dan menjadi teman rokokku.
Tiba-tiba Bani berucap kembali, "Guys, pada diem ya. Apapun yang terjadi jangan berisik, jangan gerak, jangan nafas kalau kuat. Kalau kentut gak apa-apa deh." Lalu melintaslah tubuh seekor ular sebesar dahan kelapa yang kita gak tahu di mana kepalanya. Seakan panjang sekali ular ini. Dan akhirnya melintas juga ekornya. Dan kita bisa berkentut lega. Nafas lega maksudnya. "Ban, tuh ular piton bener kayak di film-film ya? Bener ada nyata atau cuman bias pandangan kita aja?" "Nyata Del, tapi cuman tertentu aja yang bisa terlihatnya." "Gua nyampe mau ngompol bang, lihat begituan," sahut kunyit. Tidak lama terlihat kucing putih menghampiri kami. Terlihat seperti kucing biasa saja, tidak berkedip mata ini. Dan setibanya kucing itu tepat 5 meter di hadapan kami, kucing itu sudah jadi sebesar harimau dan duduk di depanku. Sedangkan kunyit memegang keras tanganku erat dan perih seperti dicakar juga. "Bang, diem aja dek, gue juga takut." "Sakit dek, lepasin tangan lu." Kucing itu duduk dan hanya memandang sekeliling. Namun Bani hanya mengangguk-ngangguk saja. Entahlah, mungkin Bani berinteraksi dengan kucing itu. Lalu kucing itu balik arah dan menghilang ke semak-semak dan pohon besar. "Yuk cabut, aman bro," kata Bani. "Nih dek, Mut," pintaku. "Apaan bang?" balas kunyit. "Itu gula merah, buat stamina dek. Semua pendaki biasanya gak lupa bawa ginian." Sekitar pukul 12 malam, kami pun sampai di puncak Bayangan. Kami membuka tenda, lalu tidur bertiga dalam tenda. Maaf ya teman-teman, walaupun kunyit cewek, kami memang sudah terbiasa tidur bertiga. Udah kayak saudara sendiri. Gak pernah sedikit pun terlintas pikiran kotor hingga cerita ini terbit di sini. Pagi harinya, "Buset, bau apaan ya?" Bani membatin. "Suwek lu dek, kaos kaki lu bau banget sih." Ternyata ketika terbangun jam 8 pagi itu, kunyit yang berada di tengahku dan Bani posisi tidurnya terbalik. Kepala kunyit ada di dekat kaki Bani, tapi kaki kunyit berada tepat di muka Bani. Gak lucu teman-teman cerita ini, tapi ini aneh. Siapa yang membalikkan tubuh kunyit dalam posisi itu? Kunyit pun tidak merasa dia balikin posisi tidurnya. Ini sebuah misteri. Tanpa memperdulikan itu, kami bertiga langsung terdiam di posisi masing-masing, terdiam memaku akan mentari yang bersinar cerah hari itu. Kawanan awan yang berombak-ombak menambah kesan akan besar ciptaannya. Indah pemandangan itu tidak akan terlupa hingga mungkin tutup usiaku kelak. Kalian pendengar yang tahu rasanya di mana posisi pemandangan itu pasti menjadi candu kan? Ya, kalian pasti kembali ingat akan hal itu sejenak. Dan merokoklah lalu ingat kenangan itu. Senyum aja sendiri, tapi awas kelihatan orang-orang, ntar dikira gila lagi. Lanjut dah. Kami pun melalui pendakian tersebut sampai puncak tanpa ada hambatan. Namun, selama perjalanan, kami tidak menemukan adanya sumur yang dimaksud kakek. Hingga kami putuskan turun kembali dan sampai base camp lagi ketika sore hari. Kemudian aku, Bani dan Kunyit diskusi gimana caranya ngomong kepada kakek kalau sumur itu tidak ketemu. Lalu kuputuskan untuk istirahat dulu di sebuah saung yang berada di dekat base camp itu. Sampai tidak terasa kami ketiduran. Ketika kami bangun dari tidur, ternyata kami kembali berada di pos 1. Seperti deja vu kawan-kawan. Aku yang sadar akan hal itu, lalu kembali kubakar kemenyan dan rokok lintingan yang ternyata kembali ada di sakuku dengan lengkap semua. Tiba-tiba ada suara di sampingku. Setengah kaget aku menengok ke arah suara di sampingku yang ternyata berasal dari seorang pemuda yang sedang merokok. Dia lalu menyapa kami. "Masih stamin kan? Belum capek kan?" Aku, Bani, Kunyit merasa benar-benar fit dan segar. Padahal baru saja naik gunung lalu kembali turun. Kami hanya saling pandang mendengar pemuda itu bertanya. "Kenalin brother and sister, nama gua Moka, panggil aja Bang Moka. Dah, itu aja yang perlu kalian tahu. Gua cuma mau nganter kalian aja buat sampai ke sumur itu. Selebihnya kalian gak usah mikir aneh-aneh. Ini bukan mimpi, dan yang kemarin kalian alami juga bukan mimpi. Yang kemarin itu kalian memang nanjak, cuman memang buat memenuhi keinginan kalian saja, menikmati Gunung Tampomas ini. Nah, yang sekarang adalah untuk memenuhi tugas kalian. Yuk cabut, kalian sekarang tutup mata semua dan jangan dibuka sebelum gua suruh ya." "Loh, emang kenapa bang? Emang gak boleh ngintip juga ya? Dikit doang gitu?" tanya Kunyit. Bang Moka hanya tersenyum. "Bawel lu dek, udah ikutin aja kata-katanya dek," saut Bani. "Ya elah bang, kali aja kalau gua ngintip sedikit, gua dapat jackpot gitu." "Udah, cerewet lu ah." Saat menutup mata itu,
Memang ada niatku juga untuk mengintip, namun entah kenapa sulit sekali mata ini kubuka. Sekitar 5 menit berlalu kami menutup mata, barulah pemuda itu bicara dan menyuruh kami untuk membuka mata. Dan ketika kami semua membuka mata, terjadi hal aneh seaneh-anehnya. Awalnya, kami di pos 1 itu dikelilingi oleh pohon-pohon pinus dan pohon damar. Sekarang berubah dalam sekejap mataku. Kami berada di sebuah perkampungan dengan rumah panggung. Kami berpijak di sebuah persimpangan bersama pendaki itu, menyelipkan baju menuju utuhnya biru, untuk satu tujuan pemicu, yaitu waktu. Ya, kami mengejar waktu kali ini. Tiba-tiba, pemuda itu berteriak satu kata saja dengan sapaan kepada sesama pendaki. "Woi!" Namun hanya gaung pemuda itu saja yang menggema. Tidak ada sahutan, tidak ada timpalan dari orang lain. Setibanya kami di perkampungan itu, suasana terlihat jadul atau primitif atau kolot sekali. Dari model rumah, pakaian yang dipakai warganya, bahkan orang-orang bertelanjang kaki dan melihat kami dengan aneh. Kami mengabaikannya dan terus berjalan ke suatu tempat. Melihat sekeliling, terlihat semua rumah hampir sama bentuknya. Kecuali rumah yang aku, Bani dan Kunyit tuju sekarang. Rumah itu terlihat berbeda sendiri. "Sampurasun," ucap Bang Moka. "Rampes," jawab seseorang dari dalam rumah. Lalu seseorang keluar rumah dan mempersilahkan kami duduk di sebuah dipan kayu. Orang itu memakai celana pangsi dan ikat kepala. Mungkin dia kepala dusun di desa ini. Sebenarnya, aku merasa aneh dengan wajah sang kepala dusun ini. Kadang terlihat sangat muda seperti berumur 25 tahun. Kadang terlihat seperti kakek dengan usia mungkin 1 abad. Namun sang kepala dusun ini seperti tahu apa yang ada di pikiranku. Beliau hanya tersenyum saja, lalu mulai berkata dengan kata-kata yang sangat bijak, teduh, dan sangat menyentuh. Banyak hal yang dibicarakannya saat itu, termasuk niat kami menuju ke sini untuk mencari sebuah sumur. Kami lalu diantarkannya ke sebuah mata air. Aku lupa seperti apa bentuk mata air itu, atau mungkin dilupakan ingatanku. Seingatku, mata air itu seperti berpelangi dan banyak selang-selang bambu untuk dialirkan juga ke pemukiman warga. Namun saat itu ku ingat warna air itu berwarna biru langit, walaupun sudah dipindah dan tersimpan dalam botol. Oh iya, kalian tahu ketika aku menulis cerita ini, jam menunjukkan pukul 12:20 tengah malam, dan aku sendirian di kamar. Aku mendengar suara anak ayam ciak-ciak dari jam 12 malam. Kalian semua pendengar Ada Apa Gerangan pasti tahu kan, jika terdengar suara anak ayam malam-malam begini pertanda apa? Di sekitar rumahku tidak ada satupun tetangga atau siapapun yang memelihara ayam atau burung dan lain-lain. Membagongkan kawan-kawan, merinding bulu hidungku. Oke, lanjut saja deh biar cepat kelar. Singkat cerita, kami pun berterima kasih kepada sang kepala dusun setelah mendapatkan air itu. Kami pun pamit hari itu juga. Setelah sampai di rumah paling ujung di kampung itu, sang kepala dusun itu berucap, "Jalan lurus saja, jangan tengok-tengok ke belakang." Lalu Bang Moka sekali lagi bilang, "Tutup lagi mata kalian." Dan kali ini kami bertiga pingsan. Aku terbangun mungkin setelah azan maghrib ketika ada yang memanggil dan membangunkanku. Kulihat ada 8 orang bule yang terdiri dari 6 cowok dan 2 cewek. Kami ngobrol pakai bahasa Indonesia dengan salah satu orang tersebut. Aku lihat Bani sedang memasak air panas untuk membuat kopi dan juga membakar singkong yang bekal dari kakek Jaki. Setelah kopi tersedia, 1 jam kemudian singkong pun matang. Aku kira kalau bule ditawarin singkong gak bakal mau teman-teman. Ternyata disikat juga tuh singkong sama ke-8 bule itu. Kami pun tidak lupa saling barter rokok. Rokokku kebetulan kretek, sedangkan rokok si bule rokok putih alias Marlboro Sobek. Yang tahu Marlboro Sobek pasti senyum-senyum nih, karena keren zaman itu kalau ngerokok Marlboro Sobek. Kunyit pun berbisik, "Bang, nih bule lapar apa doyan ya? Mulutnya nyampe mehong sama bekas arang disikat juga." Bani dan Kunyit tertawa. "Mister, sikat abis nih. Good mister, enak." Bule itu cuma angkat jempol saja. Sekitar jam 11 malam, 8 bule itu pamit turun duluan. Setengah jam kemudian, kami pun ikut turun juga. Singkat cerita aja karena tidak terjadi apa-apa. Alhamdulillah kami sampai di rumah kakek. Setibanya di rumah kakek, tidak lupa air dalam botol itu diserahkan Bani kepada kakek, serta bungkusan kecil yang berisi kendi kecil di dalamnya pun dikembalikan. Tidak lupa kakek mengucapkan nuhun atau terima kasih kepada Bani.
Sami-sami kek, balas Bani cepat. Malamnya, aku bersandar dan membaringkan sedikit tubuh ini. Bani dan Kunyit pun tidak kalah lemasnya tercetak dari pucatnya wajah mereka. Letih terasa di sekujur tubuh kami-kami ini. Namun, seketika kami bersemangat. Ketika sajian nasi putih hangat yang asapnya masih mengepul dengan berteman sayur asam, ikan asin, sambal, lalapan, tahu tempe, emping, juga teko berisi teh panas menjadikan kehangatan malam itu. Ayo, pada makan dulu. Pastinya kek, tanpa ragu-ragu. Di situasi sedang makan pun kami berbincang. Jadikan semua perjalanan yang kalian lalui itu pengalaman saja. Jangan dibawa perasaan atau membuat kalian aneh seperti tak percaya. Biarkan orang memilah semua kisah kalian meniti kejadian, mungkin serupa dengan yang lainnya. Memilih baik buruknya sesuatu, pahami isi arti cerita kalian yang mungkin diceritakan juga di lain hari. Kami hanya mengangguk saja dan mungkin terdengar di kuping kanan, keluar kuping kiri, karena fokus akan makan saja. Kakek sih cuma senyum-senyum, mungkin mengerti akan kondisi kami-kami orang. Tidak terasa, aku, Bani dan Kunyit terlelap setelah makan. Namun aku terbangun saat mendengar guyuran air di kamar mandi. Ternyata Jaki sedang dimandiin kakek. Aku mengambil gelas dan minum teh yang masih hangat di dapur dekat kamar mandi. Dan terlihat mereka berdua di sana. Namun sedikit samar, kulihat Jaki mengeluarkan asap. Tapi asap itu berwarna hitam. Kusipitkan mata, kukucek mata. Dan memang benar, asap itu berwarna hitam. Aku diam saja. Kubiarkan kakek menyelesaikan tugas memandikan Jaki. Selesai mandi, aku, kakek dan Jaki berada di tengah ruangan dan kami pun berbincang. Sedangkan Bani dan Kunyit tertidur dengan pulasnya. Kek, aku salah lihat atau gimana ya? Kok tadi aku lihat Jaki ngeluarin asap hitam? Oh, kamu lihat juga ya Del asap itu? Iya kek. Iya Del, alhamdulillah sedikit demi sedikit usaha kalian juga bisa mengobati asal kiriman ini. Asap hitam itu memang benar keluar dari tubuh itu, tapi belum cukup untuk kesembuhan totalnya. Alhamdulillah setidaknya sekarang bisa netral sementara. Untuk menangkal cukup dari air yang kamu bawa. Selanjutnya biar kakek yang berpikir dan mengingat cara kesembuhan Jaki. Iya kek, aku, Bani, Kunyit gak ngerti dan gak bisa apa-apa sih kek. Cuman bisa apa adanya aja. Gak apa-apa, kakek ngerti. Bukannya kakek gak mau buat naik ke gunung itu. Kakek juga harus menjaga Jaki di sini dan menyiapkan kebutuhan ritual penangkal kiriman ini. Aku pun cuma mengangguk. Singkat cerita, keesokan harinya, kami bertiga pamit kepada Jaki dan kakeknya. Jaki katanya belum kuat untuk pulang karena ada hal lain juga yang kudu kakek lakukan. Entah apa itu, yang pasti aku memikirkan si Kunyit karena harus masuk sekolah. Sesampainya di rumah, aku benar-benar dibuat tidak percaya dengan apa yang kulakukan. Karena ternyata aku sudah hampir 9 hari pergi dari rumah setelah kulihat tanggal di kalender di dinding kamarku. Sama halnya dengan Bani. Malahan Bani diomelin oleh emaknya disuruh beli terigu gak balik-balik udah sejam. Namun penuturan dari emak yang ternyata Bani pun memang tak pernah pergi dari rumah selama seminggu lebih itu. Cuma emak ngerasa aneh ketika Bani disuruh beli terigu ke warung tanpa membawa apa-apa. Nah, tiba-tiba Bani kembali dengan membawa tas gendong juga berisikan tahu Sumedang asli 2 kantong. Yang tadinya emak bernyanyi dengan omelan, pas lihat tahu Sumedang jadinya nyanyian omelannya itu sumbang tanpa intro dan ref. Sedangkan menurut cerita Tiwi, tidak ada bedanya dengan yang lainnya. Ternyata si Kunyit pun memang ada dan terlihat nyata di setiap hari yang dilaluinya. Dia tetap sekolah dan yang orang tuanya tahu, dia tidak pernah pergi kemana-mana. Jadi, siapa yang menggantikan kami ketika kami mendaki ke Gunung Tampomas? Aku tidak mau mencari tahu saat itu, karena aku pikir-pikir juga gak ketemu jawabannya. Seminggu kemudian, aku yang di rumah Bani dengan tenangnya santai melihat Gunung Salak yang ada di depanku, berteman kopi hitam dan rokok di tanganku yang sudah setengah kuhisap. Ban, gue bingung sama lu. Kok lu bisa sih lihat makhluk-makhluk begituan alias jin? Dengan menyeruput kopi hitam juga, Bani menjawab santai. Lu pengen lihat jin tiap hari nyet? Gampang banget bro. Masa sih Ban? Gimana caranya? Sembari tersenyum, Bani bilang dengan muka seriusnya. Gini, lu jalan ke mall atau ke jalanan yang penuh orang atau rame-rame atau banyak orang. Lah, bukannya jin biasanya di tempat sepi atau angker Ban? Dengerin dulu nyet,
Gua belum kelar. Nah, lu lihat orang-orang, laki atau cewek lah. Tapi jangan lihat atas bajunya, lihat bawahnya saja. Maksudnya menapa atau sedikit terbang gitu? Bukan. Dengerin ngapa kalau gua ngomong sampai kelar? Sambil nyolok lubang hidungku. Nah, lu lihat merek celananya. Itu jin atau bukan? Sambil kabur dengan tertawa puasnya. Tidak lama kemudian, Kunyit pun hadir di sampingku. Nah, ini nih, satu lagi Power Ranger datang. Sungutku. Apaan sih lu bang? Kunyit berucap. Sialan dek, gue dikerjain tuh sama si astronot. Kenapa emang bang? Gue nanya serius, malah dicandain tuh sama si Bon Jovi KW. Nanya apaan emang bang? Gue nanya, gimana cara melihat jin? Kirain gue beneran, gak taunya jin alias celana jin. Hah, suwe lu bang, mau aja dikerjain. Kayak yang gak tahu Bang Bani aja lu bang. Iya, lupa gue. Suwe tuh Power Ranger. Gak mungkin bisa begitu aja bang lihat jin. Mungkin kita bisa tertipu nantinya sama mereka yang tak terlihat. Bisa juga itu cuma imajinasi atau halusinasi saja. Bahkan orang yang mampu melihat mereka saja malas ngeladeninnya. Kadang juga risih kalau harus tiap hari berhadapan dengan mereka yang mengharuskan menolong seseorang yang lagi kesusahan tertimpa masalah mistis. Iya sih, pinter lu dek. Waras juga kali ini, tumben. Ya elah bang, gue juga belajar lah dan banyak bertanya. Sip, itu baru adek gue. Sambil kuusap rambutnya. Lihat dek, kutunjuk Gunung Salak di depanku. Cakep banget ya? Iya bang. Adem banget ya lihatnya? Iya bang. Namun seperti halnya Bani, duduk sore-sore melihat pemandangan itu, kulihat Kunyit tidur di sampingku. Kutinggalkan saja dia di situ dan menuju ke rumah Bani. 5 menit kemudian, Kunyit menyusul. Sialan lu bang, gue ditinggalin. Mana mau maghrib, ntar gue dijinjing demit gimana? Ya elah dek, mana ada demit-demit nama lu dek. Pahit sama sepet kali rasanya, kata Bani. Suwe lu bang. Kulihat HP dan ada pesan masuk. Assalamualaikum Del, lagi sama Bani dan Kunyit gak? Pesan dari Jaki. Waalaikumsalam Jack. Iya bro, ada nih, lagi ngumpul kita bertiga. Gimana keadaan ente sekarang? Alhamdulillah bro, mendingan. Udah gak keluar darah lagi nih. Terus udah hilang juga luka bakarnya. Oh iya, bilangin makasih banyak ya buat Bani sama Kunyit. Insya Allah kalau gua ntar di Bogor ada sedikit rezeki buat ente, Bani sama Kunyit. Katanya ente pengen ke Gunung Malabar ya? Siap Jack, siap, ntar gua sampein. Iya sih, pengen ke Malabar, cuman belum ada rezekinya. Maka dari itu, ntar kalau gua di Bogor ada rezeki buat ente, nanjak ke sana. Ya, lumayan lah, yang penting bisa naik gunung itu, jawab Jackie. Alhamdulillah, makasih bro. Siap, sama-sama. Nah, kisah di Malabar ntar ada di cerita selanjutnya ya. Alhamdulillah, saat ini gue udah ketemu lagi dengan Kunyit, tapi tidak dengan Bani. Si Bani belum ketemu juga, sampai cerita ini dapat sedikit izin tayang. Salam buat Tiwi atau Kunyit dari Bogor. Makasih buat pendengar setia Ada Pegerangan, makasih juga yang suka ceritaku. Sehat selalu untuk semua. Gue ada si tukang astronot, salah, itu mah julukan Bani dan Kunyit. Gue ada si musisi gak jadi-jadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di cerita selanjutnya ya. Demikian cerita dari Bang Del bersama kedua sahabatnya. Kita nantikan cerita selanjutnya ya. Terima kasih buat Bang Del dan Bang Bani serta Teh Tiwi. Nah, yang punya pengalaman mistis ketika mendaki gunung bisa juga dikirimkan ke kami biar bisa dibacakan di sini. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang terus menyimak setiap episode Ada Pegerangan. Dengan menyimak saja kalian sudah sangat membantu channel ini berkembang. Apalagi tambah like dan share video ini. Jangan ragu tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.